Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munadatul Ulfa, umur saya 16 tahun. Saya berasal dari daerah Zainatul Ulum Diniyah Islami, biasa dipanggil daerah Zudi. Motivasi saya untuk mengikuti lomba ini, yang pertama untuk mengasahkan mental, dan yang kedua untuk membahagiakan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fadala al-bani adam bil alam wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan satu syarhan singkat dengan judul Pandangan Al-Quran terhadap Realitas Hoax. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, dalam dunia yang demikian luas ini, dengan cara antar negara yang amat berjauhan, tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan negara. Mengapa demikian hadirin? Karena tersedianya alat-alat elektronik digital di saat ini yang mempercepat arus informasi dan komunikasi dalam hitungan detik. Tapi hadirin, perlu kita catat bahwa kecanggihannya alat berkomunikasi itu bisa membawa dampak positif di samping dampak negatif. Contoh yang paling aktual ialah realitas hoax melalui media sosial yang memancing konflik di antara kita. Hadirin sebangsa dan setanah yang kami banggakan, dalam kitab Al-Mukhtasar bi Tafsirul Quranil Karim dituliskan oleh sejumlah ahli tafsir dan diterbitkan oleh Pusat Tafsir untuk Studi Al-Quran Saudi Arabia, yang dijelaskan bahwa ayat ini memberikan teguran bagi orang-orang muslim yang menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengingatkan kita, jangan sekali-kali memandang penyebaran berita bohong itu yang kecil dan remeh. Ketahuilah bahwa itu adalah masalah yang besar. Sebuah survei yang dilakukan oleh masyarakat telematika Indonesia pada tanggal 17 Februari 2022 melaporkan Indonesia adalah negara yang sedang memiliki masalah serius terkait dengan penyebarannya berita palsu. Dan hampir 40% di media sosial itu berita palsu. Memang hadirin, dalam pasal 28 Undang-Undang 1945 disebutkan setiap orang berhak atas kebebasannya berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Tapi hak mengeluarkan pendapat ini bukanlah kebebasan mutlak. Bukan bebas seperti kita berteriak di tengah hutan, melainkan kebebasan dibatasi oleh kewajiban kita menjaga kehormatan, kehormanisan, serta kesatuan bangsa dan negara. Hadirin, para prosedur hoax itu amat keterlaluan. Saat pemilihan umum yang lalu, ukhuwah antar beragama, intiran umat Islam tercabik-cabik akibat keresahan hoax itu, ancaman yang besar. Oleh karenanya, kita harus bertindak, harus bergerak, tidak boleh berpangku tangan. Kita harus bahu-membahu melawan hoax. Setuju hadirin? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada kita, Iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhilah kebohongan, karena kebohongan akan mengiringi kepada keburukan, dan keburukan akan mengiringi kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada uraian tersebut dapat kita petik kesimpulan. Yang pertama, hoax adalah sebuah realitas yang dapat mengancam persatuan bangsa kita. Yang kedua, pemerintah harus bertindak tegas terhadap penyebaran prosedur hoax itu. Tak terasa detik pun terus berdetak.
Dan menit pun terus bertambah, jam pun mulai bergeser. Dan kami pun akan bergeser di hadapan saudara-saudari sekalian. Di mana ada kata-kata yang meleset, tingkah laku yang terpeleset, maka dari situlah mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.